Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana mengajar pelajaran OTK pada kompetensi mengoperasikan peralatan evaporasi. Pada kesempatan ini, kami akan mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan peralatan evaporasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja perhatikan serangkaian peralatan evaporator yang ada. Nah, ini terdiri dari yang pertama adalah sebagai suplai air pendingin. Nah, kemudian yang kedua adalah heater atau pemanas yang berisi dengan air. Kemudian yang ketiga adalah sebagai labu tempat sampel. Nah, kemudian yang keempat ini adalah peralatan kondensor. Nah, kemudian yang kelima bisa dilihat adalah sebagai labu tempat sisa pelarut hasil evaporasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pompa. Adapun peralatan uji mutu dan peralatan pendukung lainnya, yang pertama adalah beker gelas, kemudian yang kedua gelas ukur, kemudian yang ketiga viskometer yang dilengkapi dengan peralatan spindle, kemudian piknometer, dan yang terakhir adalah neraca timbang. Baiklah, sebelum kita lakukan proses evaporasi, terlebih dahulu kita siapkan sampel, yaitu larutan gula encer dengan kadar 20%. Nah, setelah itu kita lakukan uji mutu terlebih dahulu. Pertama kita cek berapa volume larutan encer tersebut. Kemudian kita ukur kekentalan daripada larutan encer gula encer tersebut. Kemudian kita ukur bobot jenisnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, larutan gula encer 20% yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam labu didih. Nah, setelah dimasukkan dalam labu didih, kemudian dipasang pada alat evaporator. Dan jangan lupa dikunci klepnya supaya tidak lepas. Nah, setelah itu hidupkan heater atau pemanasnya. Kemudian hidupkan kondensornya. Dan kemudian hidupkan pompa vakumnya. Nah, setelah peralatan sudah mulai bekerja, nah sekarang perhatikan parameter yang ada. Parameter yang ada yaitu di sini tertera suhunya, kita atur dengan cara menekan kemudian diputar 70. Ya, kemudian ditekan lagi. Ya, kemudian setelah itu diputar ke kiri. Ya. Nah, untuk mengetahui RPM-nya yaitu sekitar 10 RPM. Ya, setelah diputar RPM-nya kita set waktu yang diperlukan, yaitu kita set 10 menit. Nah, setelah parameternya sudah kita atur, kemudian kita turunkan labu didih ke dalam heater dengan cara menekan tombol tanda panah ke bawah. Dipastikan larutan sampai tercelup ke dalam air. Ya. Setelah sudah tercelup ke dalam air, setelah itu kita putar RPM-nya. Nah, setelah peralatan proses evaporator bekerja berlangsung, kemudian kita tunggu sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah 10 menit, maka labu didih akan naik ke atas secara otomatis dengan sendirinya. Setelah itu kita matikan peralatan pompa terlebih dahulu, kemudian kondensornya, kemudian kita matikan power untuk alat evaporatornya. Nah, setelah diperkirakan waktunya sudah
dan larutannya sudah dingin, maka bisa dilepas dari peralatan evaporator dengan cara membuka flap yang ada. Inilah hasil evaporasi berupa larutan pekat yang berwarna lebih coklat, dan ini adalah sebagai sisa pelarut hasil evaporasi. Untuk mengetahui larutan yang encer dengan larutan yang pekat hasil evaporasi, maka bisa dibandingkan dari hasil uji mutu larutan encer sebelum evaporasi dibandingkan dengan larutan yang pekat sesudah hasil evaporasi. Inilah hasil evaporasi berupa larutan gula pekat yang nanti akan dilakukan uji mutu, yaitu dengan cara mengukur volume daripada larutan gula merah pekat, kemudian mengukur densitasnya, serta mengukur viskositasnya. Nah, setelah itu kita bisa menghitung kadar larutan pekat hasil evaporasi dengan menggunakan rumus neraca massa total dan menggunakan neraca massa komponen evaporasi. Jika kita bandingkan larutan sebelum proses evaporasi dibandingkan dengan larutan hasil proses evaporasi, maka akan nampak jelas perbedaannya. Demikian praktikum pengoperasian peralatan evaporasi telah selesai. Ikutilah video-video pada kompetensi berikutnya. Kimia industri pasti sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.